Halo teman-teman, ibu bapak yang berbahagia. Kita ketemu lagi pada CPKB Plus video ke-8. Pada video ke-8 ini, saya sharing mengenai dokumentasi pembersihan dan desinfeksi ruangan produksi. Untuk itu, mari kita masuk lagi ke database digital CPKB Plus. Teman-teman, ibu bapak yang berbahagia, seperti biasa, setelah kita mengaktifkan menu server Avast dan menu database MySQL pada SAM Control Panel, kita buka browser, langsung masuk ke situs lokal CPKB Plus. Kemudian klik CPKB Plus bagian 1, login. Kita sudah berada pada halaman CPKB Plus bagian 1. Kita langsung ke sanitasi dan higiene, dan kita langsung juga buka menu POB, pembersihan dan desinfeksi ruangan produksi. Seperti biasa, tampil list mengenai data POB pembersihan dan desinfeksi ruangan produksi. Kita buka, ini hanya ada satu dan diberi kode secara manual. Kita buka 4 baris di bagian atas, ini ada sudah terbiasa seperti biasa standar. Kemudian kita langsung masuk saja kepada detail daripada POB ini. Yang pertama, tujuan bangunan untuk produksi kosmetik hendaklah dibersihkan dan didesinfeksi secara teratur seperlunya agar 1. Terpelihara suatu lingkungan yang bersih dan aman. 2. Debu dan kotoran disingkirkan karena merupakan rintangan terhadap mutu kosmetik dan pelaksanaan produksi. 3. Mengurangi risiko cemaran silang antara berbagai produk yang dibuat dengan menggunakan ruangan yang sama dan atau peralatan yang sama. 4. Mengurangi pencemaran oleh mikroorganisme. Bahan-bahan yang digunakan: pertama, air tidaklah selalu memadai sebagai bahan pembersih dan desinfeksi, sehingga untuk keperluan tersebut diperlukan bahan pembersih dan desinfektan. Kedua, bahan pembersih adalah bahan yang digunakan untuk menghilangkan kotoran dari permukaan suatu objek. Ketiga, keterangan mengenai kegunaan spesifik dari suatu bahan pembersih harus diperoleh dari pabrik pembuatnya dan harus dievaluasi dahulu sebelum diputuskan untuk digunakan. 4. Bila mungkin, gunakan selalu bahan pembersih berbentuk cairan. Bahan pembersih berbentuk serbuk akan menimbulkan cemaran partikel. Kelima, contoh bahan pembersih seperti tercantum pada tabel tersebut di bawah ini. Nama bahan, kadar yang digunakan, pemakaian: deterjen benzen sulfonat, alkohol eter sulfonat, dan alkohol etoksilat. Kadar yang digunakan 0,1% volume per volume. Digunakan untuk pemakaian serba guna peralatan, lantai, dan alat kelas. 2. Cairan deterjen anionik dan jenis natrium alkil sulfat. Kadarnya yang digunakan 1% volume per volume. Digunakan untuk pembersihan dan desinfeksi
tangki, dan wadah yang digunakan untuk pengolahan kosmetik cair. 3. Sabun atau sabun cair secukupnya. Mencuci tangan atau peralatan. Digunakan untuk mencuci tangan dan peralatan. Deterjen lain secukupnya digunakan untuk permukaan luar tangki, barang gelas, peralatan dari baja tahan karat, kamar kecil, dan lantai. Kemudian desinfeksi adalah proses perusakan sel mikroba, tetapi tidak dapat menghilangkan atau merusak spora. Pertama, desinfektan hendaknya dipilih menurut kegunaannya berdasarkan pemeriksaan potensinya secara mikrobiologi atau informasi dari pabrik pembuat. 2. Desinfektan yang digunakan hendaklah sesuai dengan permukaan objek yang akan didesinfeksi dan alat yang akan digunakan untuk pelaksanaan desinfeksi. 3. Harus dipastikan bahwa desinfektan tidak menyebabkan korosi atau perubahan warna pada lantai, permukaan alat dari logam maupun alat yang dicat. 4. Harus diperhatikan keterangan pembuat mengenai formulasinya dan kemungkinan dampaknya terhadap kesehatan. 5. Dianjurkan agar pemakaian silih berganti 2 atau lebih desinfektan masing-masing selama waktu tertentu untuk mencegah resistensi dari mikroba. Desinfektan pengganti hendaklah mempunyai struktur kimia dan kerja antimikroba yang berbeda. 6. Contoh desinfektan seperti tercantum pada tabel di bawah ini. Nama bahan, kadar yang digunakan, pemakaian. Chlorhexidine gluconat dan cetrimide digunakan 2,5% untuk desinfeksi lantai, tangan, peralatan untuk pengolahan aseptis. Kemudian daya kerjanya dihambat oleh sabun dan deterjen anionik. Daya kerjanya berkurang jika kontak dengan plastik, kain pel, katun, dan air sadar. Nama bahan kemudian kresol. Kadar yang digunakan 5% volume per volume untuk lantai. Kemudian isopropil alkohol itu 70% digunakan untuk desinfeksi peralatan dan permukaan. Kemudian ada juga formalin dalam bentuk gas di sini. Digunakan untuk fumigasi daerah pengolahan secara aseptis. Uapnya yang berbau menusuk bersifat sporisida. Dan 5. Natrium hipoklorit digunakan 0,1 hingga 1%, digunakan untuk permukaan, kemudian juga dapat mengikis baja tahan karat sifatnya. Antiseptik di sini adalah bahan yang digunakan pada jaringan hidup, misalnya kulit, untuk membunuh mikroorganisme atau menghambat pertumbuhannya. Jadi untuk kita manusia, personil itu digunakan antiseptik. Nah, kemudian langkah-langkah pengamanan dari kemungkinan bahaya atau efek tidak diinginkan dari desinfektan, yaitu 1. Bahan pembersih dan desinfektan harus ditangani secara hati-hati karena merupakan bahan yang ampuh dan berbahaya. Petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat harus diperhatikan dan diikuti baik-baik. Gunakan alat pelindung seperti sarung tangan, celemek, kaca mata pelindung, sepatu pengaman pada waktu bekerja dengan bahan-bahan tersebut. Bahan pembersih dan desinfektan umumnya jangan digunakan dalam campuran karena ada kemungkinan bereaksi secara kimia dan menimbulkan bahaya. 4. Desinfektan yang mengandung alkohol atau pelarut lain yang mudah terbakar harus disimpan dan ditangani secara khusus.
5. Bahan pembersih atau desinfektan jangan diganti dengan yang lain sebelum dipastikan bahwa bahan pengganti tersebut mempunyai efektivitas dan keamanan yang sama dengan bahan yang digunakan sebelumnya. Selanjutnya, pemakaian bahan pembersih dan desinfektan. Desinfektan pada umumnya tersedia dalam bentuk larutan pekat serta harus diencerkan sesuai petunjuk dari pabrik pembuatnya. Pengenceran tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan dicatat. Janganlah membuat pengenceran lebih lanjut selama penggunaannya. Kedua, pengenceran hendaklah dilakukan menggunakan air bersih. Penggunaan air sadah harus dihindari karena dapat menurunkan efektivitasnya. Desinfektan dan bahan pembersih harus diencerkan segera sebelum dipakai. Larutan pembersih dan larutan desinfektan yang tidak terpakai harus dibuang dan wadahnya dicuci setiap hari setelah selesai digunakan. Jangan mencampur desinfektan yang mempunyai struktur kimia yang berlainan dengan bahan pembersih karena dapat mengurangi daya kerja antimikroba secara drastis. Kemudian terakhir di sini ketentuan mengenai prosedur operasional baku pembersihan dan desinfeksi. Harus ada POB mengenai setiap cara pembersihan dan desinfeksi. Prosedur tersebut hendaklah ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh pelaksana pembersih dan desinfeksi. Prosedur tersebut hendaknya meliputi secara rinci daerah atau ruangan yang harus dibersihkan dan didesinfeksi, permukaan yang harus dibersihkan dan didesinfeksi, jadwal pembersihan dan desinfeksi, jenis bahan yang digunakan, konsentrasi yang digunakan, cara penggunaan, jadwal pertukaran penggunaan bahan desinfeksi. Kemudian, 3. Prosedur tersebut harus disetujui oleh Kepala Bagian Pengawasan Mutu. Prosedur tidak boleh diubah tanpa sepengetahuan penanggung jawab kebersihan termasuk penanggung jawab pengawasan mutu. Teman-teman, ibu bapak yang berbahagia, ini contoh POB pembersihan dan desinfeksi ruangan produksi yang terdapat dalam petunjuk operasional pedoman CPKB. Kepada industri atau pabrik kosmetik diarahkan untuk menyusun secara rinci sebaik mungkin mengikuti keadaan pabrik, kondisi pabrik, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, kita kembali. Nah, kalau kita ingin pabrik membuat atau menyempurnakan POB pembersihan dan desinfeksi ruang produksi, menambah atau mengurangi, kita sediakan di sini fasilitas edit. Jadi tidak, ya mungkin di sini misalnya ditambahkan nama bahan yang digunakan, ya, contoh bahan pembersih yang digunakan, nama bahannya itu ditambahkan bisa menjadi 5 dan seterusnya sesuai rekomendasi daripada yang tercantum pada butir 5 ketentuan mengenai POB pembersihan dan desinfeksi. Jadi dapat ditambah, dapat dikurangi, diperbaiki, disempurnakan oleh industri atau pabrik kosmetik. Jika kita ingin membuat yang baru sama sekali, kita tambah di sini. Ini akan ada form kosong bisa diisi. Ya mungkin kalau dengan edit terlalu banyak perubahan maka dibuat baru. Benar, di sini tinggal diisi dan kemudian disimpan. Kita lanjutkan. Setelah kita tadi sharing mengenai POB pembersihan dan desinfeksi ruangan produksi, kita masuk ke program pembersihan ruangan. Di sini dalam buku Petunjuk Operasional Pedoman CPKB dicantumkan
program pembersihan ruangan dalam bentuk PDF seperti ini. Ya, ini ada program pembersihannya, kemudian nama ruangannya, membersihkan dengan alat vakum, membersihkan dengan alat basah, membersihkan dengan lap basah dan desinfektan, membersihkan dengan sikat. Kemudian jika perlu ada keterangan. Nah, kemudian ini ada ruangan-ruangan, area ruangannya, ruangan timbang, pengolahan dan pengemasan. Kemudian bagian daripada ruangan tersebut seperti lantai, dinding porselin, lampu langit-langit, jendela celah-celah, lemari, meja, kursi, pegangan pintu, tempat cuci, tempat cuci tangan, tempat cuci alat-alat, keranjang sampah. Nah, ini lantai dibersihkan setiap hari bila perlu pada jam kerja menggunakan alat vakum. Kemudian setiap hari setelah jam kerja selesai dan bila perlu pada jam kerja membersihkan dengan lap basah dan desinfektan. Nah, kemudian jika membersihkan dengan sikat itu harus seminggu sekali dengan menggunakan deterjen, setelah itu dengan lap yang dibasahi desinfektan. Demikian seterusnya. Kemudian untuk ruangan istirahat juga dilakukan pembersihan dan desinfeksi. Untuk lantai itu dilakukan sehari 2 kali, membersihkan dengan lap basah dan desinfektan. Seminggu sekali memakai deterjen, kemudian lap basah dan desinfektan. Dinding porselinnya seminggu sekali menggunakan lap basah dan desinfektan. Nah, kemudian kita loncat ke kamar kecil. Nah, lantai ini setiap hari dibersihkan. Bila perlu pada jam kerja dibersihkan menggunakan lap basah dan desinfektan. Nah, kemudian ruangan loker sehari 2 kali membersihkan dengan lap basah dan desinfektan. Seminggu sekali, kalau dindingnya seminggu sekali menggunakan lap basah dan desinfektan. Kemudian koridor setiap hari, untuk lantainya koridor setiap hari membersihkan dengan alat vakum. Kemudian sehari 2 kali membersihkan dengan lap basah dan desinfektan. Kemudian seminggu sekali membersihkan dengan sikat, menggunakan deterjen, setelah itu dengan lap yang dibasahi desinfektan. Nah, jika kita lihat tampilan daripada program pembersihan ruangan produksi seperti ini, rasanya kita agak, terutama mereka yang pemula atau mungkin juga untuk pengawasannya agak memerlukan suatu pengingatan yang lebih berkali-kali ya, diingat, dihafal dan sebagainya, sehingga yang mengerjakannya tidak lagi kelewatan atau salah bahannya, caranya dan sebagainya. Yang kontrol juga mungkin agak sulit ya kalau berpegang pada ini. Untuk itu saya membuatkan suatu software database di mana semua data ini saya masukkan dulu ke dalam database MySQL. Kemudian dari database MySQL itu kita tampilkan kembali menurut keperluan kita. Kita akan lebih mudah mengingatnya, lebih mudah mengontrolnya. Baiklah, kita coba masuk ke database program pembersihan ruangan. Nah, ini
database program pembersihan ruangan, ini data-data kecuali yang blank atau yang kosong itu tidak saya masukkan di sini. Jadi semua yang ada isinya, ada datanya saya masukkan ke database MySQL. Nah, kita coba misalnya yang pertama, RSP 0001, ruangan timbang pengolahan dan pengemasan lantainya. Cara membersihkannya dengan alat vakum. Periode waktu setiap hari dan bila perlu pada jam kerja. Nah, kita lihat, nah ini data masing-masingnya. Setiap rekod dengan kode-kode tersendiri yang tidak boleh duplikat. Nah, kita juga pabrik itu dapat menyesuaikan, menyempurnakan daripada program ini mengikuti POB yang telah disusun. Itu bisa kita edit di sini. Tapi yang penting manfaat yang dapat kita petik dari software ini, database mengenai program pembersihan ruangan, yaitu pencarian. Nah, kita coba cari, misalnya cari bagian ruangan. Kita ketik misalnya lantai, ya. Lantai. Kita buka. Nah, kini terlihat bahwa lantai yang menyangkut ruangan timbang pengolahan pengemasan itu ada 3 rekod bergantung kepada cara membersihkannya dan periode waktu pelaksanaannya. Jadi yang pertama, membersihkan dengan alat vakum setiap hari bila perlu pada jam kerja, kemudian membersihkan dengan lap basah dan desinfektan setiap hari setelah jam kerja setiap hari setelah jam kerja selesai dan bila perlu pada jam kerja. Nah, kemudian cara membersihkan dengan sikat itu seminggu sekali menggunakan deterjen, setelah itu lap yang dibasahi dengan desinfektan. Nah, kemudian kalau ruangan istirahat, kita lihat juga lantainya. Lantainya itu cara membersihkannya juga ada 2 cara, yaitu membersihkan dengan lap basah dan desinfektan itu setiap hari 2 kali. Kemudian membersihkan dengan sikat seminggu sekali memakai deterjen, kemudian lap basah dan desinfektan, sama dengan ruang timbang pengolahan dan pengemasan. Nah, kamar kecil juga 2 cara, yaitu membersihkan dengan sama seperti atas, sama dengan ruangan istirahat. Nah, loker caranya ada 2, membersihkan dengan lap basah dan desinfektan, itu sehari 2 kali. Kemudian membersihkan dengan sikat, itu loker, seminggu sekali dengan menggunakan deterjen, setelah itu dengan lap yang dibasahin desinfektan. Koridor ada juga 2 cara, ya, membersihkan dengan alat vakum. Nah, koridor alat vakum sama dengan ruang timbang pengolahan dan pengemasan setiap hari selesai produksi dan bila perlu pada jam kerja. Nah, koridor membersihkan dengan lap basah dan desinfektan sehari 2 kali. Nah, kemudian koridor ada 3 cara, ya, membersihkan dengan sikat itu seminggu sekali dengan menggunakan deterjen, setelah itu dengan basahan desinfektan. Teman-teman, ibu bapak yang berbahagia, dengan adanya software seperti ini akan memudahkan sekali bagi pembersih, pelaksana pembersihan, kemudian juga bagi supervisor atau pimpinan yang mengawasinya. Jadi dia bisa ngecek, oh ini lantainya sudah dibersihkan dengan apa. Nah, ini bisa dicek, oh, kamu kok belum dikerjakannya. Padahal ini harusnya tiap hari misalnya, kalau dengan alat vakum. Kan setiap hari bila perlu pada jam kerja. Ini tuan. Tapi dia nggak laksanakan. Nah, dari sini kita bisa mengontrol. Kita kembali. Nah, kalau kita mencari dengan cara membersihkannya, misalnya gitu. Kalau kita punya vakum apa saja yang harus divakum.
Ini misalnya kita vakum, kita ketik saja vakum. Nah, ternyata terlihat dari contoh program pembersihan ruangan yang dicantumkan dalam petunjuk operasional pedoman CPKB, penggunaan vakum itu ada 3 area ruangan, yaitu ruangan timbangan pengolahan lantainya, kemudian ruang timbang pengolahan pengemasan, tempat cuci tangan, tempat cuci alat-alat, kemudian koridor lantai. Itu jadi kita dengan mudah akan dapat akan mengingat untuk kemudian melaksanakannya, kemudian juga pengawasannya. Kita kembali. Kita juga bisa melihat misalnya di sini cara menggunakan misalnya dengan desinfektan. Kita tinggal ganti dengan ketik desinfektan. Apa saja yang memerlukan desinfektan dalam pembersihannya. Nah, ini semua ruangan menggunakan desinfektan. Mulai dari ruangan timbang, pengolahan dan pengemasan, ruang istirahat, kamar kecil, loker, koridor, semua ya memerlukan desinfektan. Menggunakan desinfektan. Nah, mengenai periode waktu yang harus dikerjakan setiap hari itu apa saja? Nah, kita ketik setiap hari. Nah, ini jadi kita bisa melihat bahwa pada ruangan timbang, pengolahan, dan pengemasan semua, mulai dari lantai, dinding porselin, jendela, celah-celah, lemari, kursi, tempat cuci tangan, dan sebagainya. Nah, cuman caranya berbeda ya. Tapi setiap hari itu dikerjakan bersihkan alat vakum, lap basah, dan desinfektan dengan lap basah saja, dengan alat vakum saja, gitu. Kemudian di sini ada toilet, kamar kecil juga setiap hari harus dibersihkan, dan di sini menggunakan lap desinfektan dan sikat. Desinfektan setiap hari dengan alat pembersih, bubuk pembersih. Kalau kamar kecil, klosetnya harus menggunakan bubuk pembersih. Tutup kloset membersihkan dengan lap basah dan desinfektan. Membersihkan dengan sikat. Koridor, lantainya membersihkan dengan alat vakum setiap hari. Dengan misalnya sehari 2 kali, setiap hari, seminggu sekali, setiap hari, sehari 2 kali misalnya, atau nah, ini area ruangan dan area ruangan yang harus dibersihkan seharinya sampai 2 kali, yaitu ruangan istirahat, lantainya, kamar kecil, tempat cuci tangannya, ruang loker, lantainya, koridor, lantainya. Itu sehari 2 kali. Dengan cara seperti ini, teman-teman, ibu bapak yang berbahagia, kita akan lebih mudah melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi dokumentasi ini bukan hanya sekedar persyaratan yang harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, tapi ini akan membantu banget dalam melaksanakan kegiatan, khususnya dalam hal ini
kegiatan pembersihan dan desinfeksi. Nah, kemudian ada catatan pembersihan ruangan. Nah, ini catatan pembersihan ruangan. Ini yang sering ditanyakan pada waktu ada audit dari authority, dari pengawas. Ini harus ditempelkan pada dinding ruangan untuk bisa dilihat, atau tempat-tempat tertentu yang mudah dilihat tapi tidak mengganggu kegiatan produksi. Di sini ada catatan pembersihan ruangan, tanggal pelaksana hasilnya, ini tanggal pelaksana hasilnya dilihat. Ini ditulis tangan, kemudian ditempelkan kembali atau digantungkan pada dinding atau tempat tertentu di ruangan produksi ataupun di ruangan lainnya. Nah, teman-teman ibu bapak yang berbahagia, nah kemudian kita untuk siapa tahu nanti suatu kemudian hari ada masalah-masalah yang perlu ditelusuri, kita perlu membuat catatan secara digital, catatan database digitalnya, yaitu catatan pembersihan ruangan. Ini sederhana saja. Nah, ini hanya contoh saja, simulasi. Contoh saja ya, karena ini. Jadi misalnya seperti ini, dia bikin catatannya. Ini kodenya dibikin otomatis. Rekomendasi alat untuk membersihkan ruangan produksi. Alat dan bahan yang digunakan untuk membersihkan tergantung pada jenis produksi yang dilaksanakan dalam ruangan dan jenis ruangan yang akan dibersihkan. Berdasarkan jenis pengotoran yang terjadi di suatu ruangan, dibuatlah prosedur pembersihan serta ditentukan peralatan yang digunakan untuk melaksanakan prosedur tersebut. POB ini memberi keterangan mengenai alat dan bahan yang umum digunakan untuk membersihkan ruangan produksi tidak steril. Alat-alat yang digunakan untuk membersihkan ruangan produksi seperti tercantum pada tabel di bawah. Alat kain lap atau busa spons harus jenis yang menyerap dan tidak melepaskan serat atau zat warna. Cara penggunanya, kain lap atau busa spons harus jenis yang menyerap dan tidak melepaskan serat atau zat warna. Basahi dengan air dingin atau air hangat dan lap pada permukaan yang akan dibersihkan. Jika sudah cukup menyerap kotoran, bilas dengan air dingin atau air hangat hingga bersih. Lanjutkan dengan pembersihan. Digunakan pada atau keterangan permukaan perabotan, permukaan peralatan yang tidak berminyak, dinding. Nah, ini ada keterangannya, kain lap atau busa yang sudah usang diganti dengan yang baru. Simpan dalam keadaan kering. Kemudian kedua, alat pembersih lantai dengan bahan kain atau busa dan tangkai pemegang dibuat dari logam atau plastik, sebaiknya jangan digunakan tangkai dari kayu. Basahi dengan air atau larutan desinfektan untuk pengepelan. Peras secukupnya dengan menggunakan alat peras. Pel lantai dengan alat tersebut. Kain pel atau busa harus sering dibersihkan selama pengepelan. Nah, di sini untuk lantai, keterangan sebaiknya disediakan 2 ember masing-masing berisi air atau larutan desinfektan untuk pengepelan dan air untuk pembersihan. Air yang sudah mulai kotor harus diganti dengan yang baru. 3. Peralatan terdiri dari tangkai dengan ujung kain pel atau busa, 1 atau 2 ember untuk wadah larutan pengepelan dan larutan pembilas di atas landasan beroda dan alat peras. Cara penggunaan: bilas dan bersihkan dalam air yang ditempatkan dalam ember pembilas khusus dan peras secukupnya. Basahi dengan air atau larutan desinfektan untuk pengepelan, peras secukupnya dengan menggunakan alat peras. Lanjutkan dengan pengepelan dan pembersihan sesuai cara di atas.
Ada keterangan, air untuk pembersihan lantai yang sudah mulai kotor harus diganti dengan yang baru. 4. Alat pembersih lantai terdiri dari bagian sapu yang berputar secara mekanik pada permukaan lantai yang dibersihkan, wadah larutan pembersih dan memegang pengatur arah dan mati hidupnya alat pembersih. Dapat dilengkapi dengan cairan di lantai. Cara penggunaannya: isi wadah larutan pembersih dengan larutan deterjen. Nyalakan mesin pengepel lantai, terutama ke arah yang bernoda dan lengket, dan arahkan alat pembersih sesuai tujuan pembersihan. Lantai yang sudah dibersihkan akan masih basah. Pel dengan alat pengepel yang disebut pada butir B di atas. Keterangannya, lantai terutama untuk membersihkan kotoran yang menempel kuat pada lantai. Dengan menggunakan alat ini, larutan pembersih akan terpercik ke lantai dan sekeliling daerah pembersihan. 5. Alat atau botol penyemprot larutan pembersih. Isi botol dengan larutan pembersih disemprotkan ke arah yang dibersihkan dan keringkan dengan lap kain atau busa. Keterangannya, kaca, daun pintu, dan sebagainya. Keterangannya, botol untuk menempatkan larutan pembersih biasanya dibuat dari plastik dan semprotkan ke arah yang akan dibersihkan. Ini untuk digunakan pada kaca, daun pintu, dan sebagainya. Demikian Ibu Bapak mengenai rekomendasi alat-alat untuk membersihkan ruangan produksi sebagaimana tercantum pada petunjuk operasional pedoman CPK. Karyawan atau personil wajib menggunakan pelindung sebagaimana berikut. Pelindung tubuh sesuai dengan pemakaiannya di ruangan dengan kelas kebersihan tertentu. Jenis seragam pelindung tubuh. Pakaian diganti pakaian dan persyaratan lain di ruangan dengan kelas kebersihan tertentu. Pakaian diganti 2 atau 3 kali tiap minggu atau bila kotor. Sepatu kerja khusus. Pelindung rambut diganti 2 atau 3 kali tiap minggu atau bila kotor. Penutup mulut dipakai pada pengolahan bahan berdebu. Pada saat menangani bahan terbuka diganti setiap hari. Sarung tangan dipakai pada pengolahan dengan tangan. Dibuat dari bahan karet, diganti bila kotor. Ini kira-kira gambar-gambar, tapi ini tidak baku. Ya, tentu warna, bahan dan sebagainya disesuaikan dengan persyaratan yang dapat melindungi tubuh.